Victory Kids semuanya. Lalu Christina senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Victory Kids semua yang ada di rumah. Hari ini kita sungguh bersuka cita karena kita mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Victory Kids sudah siap? Siap dong ya. Yuk sebelum kita mulai ibadah supaya lebih bersemangat lagi. Lalu Christina mau kita semua bangkit berdiri. Kita mau ucapkan yel-yel Victory Kids. Yuk, semua sudah berdiri? Oke, siap? 1, 2, 3. Victory Kids, yes, yes, yes. Victory Kids, Yesus, yes, yeay. Hebat-hebat anak Victory Kids semuanya, semangat semua. Ya, hari ini kita mau menambah sukacita kita di dalam Tuhan. Karena Victory Kids memperingati hari ulang tahunnya yang ke-56. Yuk, kita semua masih bangkit berdiri ya. Kita angkat pujian kita adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Ada sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Ada kasih Yesus di hatiku, ada kasih Yesus di hatiku. Mari Victory Kids kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan masih memberikan kesehatan yang baik buat kami. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk bisa beribadah dengan baik. Ajar kami bisa memuji Tuhan, bisa menyenangkan hati Tuhan lewat puji-pujian kami. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir ke dalam tangan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Victory Kids, hari ini Lause mau ajak kita memuji salah satu pujian yang mengatakan jangan kamu khawatir. Sebagai anak-anak Tuhan kita tidak perlu khawatir lagi. Karena apa? Tuhan Allah selalu menjaga kita. Yuk kita angkat pujiannya, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir.
Bapa di surga memelihara. Victory Kids, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mempunyai pegangan dalam kehidupan kita. Apa pegangan kita? Iya, firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi pegangan kita sebagai anak-anaknya Tuhan. Seperti pujian kita, show me your ways. Kita meminta kepada Tuhan, Tuhan boleh menunjukkan jalan kepada kita. Harapan kita hanya kita boleh gantungkan kepada Tuhan. Mari kita belajar lagu berikut ini, ada gerakannya loh. Ya, kita angkat pujian kita, show me your ways. Show me your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. Show me your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. I trust in you, Lord. I trust in you, Lord. Day by day, step by step, my hope is you, Lord. It's you, Lord. Every heartbeat, every breath, I trust in you. Your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. Show me your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. I trust in you, Lord. I trust in you, Lord. I trust day by day. Step by step, my hope is you, Lord. It's you, Lord. Every heartbeat, every breath, I trust in you, Lord. In you, Lord. Day by day, step by step, my hope is you, Lord. It's you, Lord. Every heartbeat, every breath, I trust in you. You know I do. I trust in you. Yeah. I trust in you. I trust in you, my Lord. I trust in you. Shalom anak-anak Victory Kids yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar kalian hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan tubuh yang sehat dan bugar. Nah, mungkin ada beberapa anak yang belum pernah melihat Lause sebelumnya, yang belum kenal Lause sebelumnya. Oleh karena itu, Lause perkenalkan nama Lause Rovaldo. Kalian boleh panggil Lause Rovaldo atau Lause Valdo. Nah, pada saat ini kita akan membaca Alkitab kita. Namun sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, pada saat ini anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau yang membukakan pikiran dan hati setiap anak-anak-Mu ini, agar mereka dapat mengerti maksud dari firman Tuhan. Engkau juga mau tolong setiap kami untuk dapat fokus mendengarkan firman Tuhan dan tidak terganggu. Kiranya kami boleh mendapatkan berkat dari firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terletak di dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Nah, bagi adik-adik yang masih belum bisa membaca, bisa minta tolong
kakaknya atau orang tuanya untuk membacakannya. Nah, untuk lebih gampang lagi, Lause akan membacakan bagi kita semua ya. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita, anak-anak. Nah, anak-anak, setelah ini kita akan menyaksikan sebuah cerita yang akan diperankan oleh boneka-boneka. Nah, penasaran gak sama ceritanya? Nah, ayo kita persiapkan diri, duduk yang manis, kita perhatikan cerita berikut. Anak-anak, ada dua orang yang bersahabat. Nama mereka Bobby dan Dani. Bobby tinggal di sebuah desa kecil dan tidak pernah pergi keluar dari desanya. Sedangkan Dani, dia sangat suka berpetualang. Pada suatu hari, Dani mengajak Bobby untuk pergi ke suatu tempat yang begitu indah dan mereka akan berkemah di sana. Halo Bobby. Halo Dani. Ayo Bobby, kita sapa dulu anak-anak Victory Kids yang lagi ikut ibadah. Halo anak-anak Victory Kids. Halo. Apakah kalian semua sehat? Jawab dong. Sehat? Mantap. Semoga kalian selalu sehat ya. By the way, Dani, ada apa kamu datang ke rumahku? Apa kabarmu Bobby? Baik. Aku mau ngajak kamu jalan-jalan. Yuk Bobby, aku bosan. Ayo jalan-jalan. Tapi jangan ke tempat yang ramai ya. Aku punya tempat tujuan yang sangat. Oh, Doni. Canda. Aku punya tempat tujuan yang sangat indah. Ayo kita ayo kita naik gunung. Wah, naik gunung? Wah, aku mau naik gunung. Naik gunung.
Udah, cukup. Kita akan naik gunung dan kita akan berkemah di sana selama 2 hari. Di sana kita bisa melihat sunrise. Sunrise? Apa itu, Dani? Hah? Hello? H to the E to the L L O W. Hello? Masa kamu nggak tahu sih yang namanya sunrise? Itu loh. Apa? Itu sabun yang ijo-ijo. Yang buat mama cuci piring itu loh. Itu sunlight. Itu sabun sunlight. Tahu juga dia. Sunrise itu bahasa Indonesianya matahari terbit. Jadi kita akan melihat matahari terbit. Oh, jadi itu maksudnya. Yes, of course, yes. Ayo aja kalau gitu. Besok ya, kita pergi jam 8 pagi. Oke, siap. Sampai jumpa besok, Bobby. See you. Bye-bye, Dani. Aku pergi dulu. Nah, anak-anak, Bobby pun sangat senang. Dia sangat bersemangat untuk pergi bersama Dani. Tetapi kemudian Bobby mulai khawatir dan cemas akan banyak hal. Ia mulai berpikir, sepertinya aku perlu bawa jaket dan bawa baju yang tebal. Jangan-jangan aku akan kedinginan di sana. Ini baju yang tebal. Aku harus bawa ini. Aku harus bawa botol air nih yang banyak biar aku bisa buat minum di sana. Apalagi ya? Wah, aku juga perlu bawa snack. Jangan-jangan aku akan kelaparan karena tidak ada makanan di sana. Kemudian Bobby terus berpikir dan berpikir. Aduh, apalagi ya? Keesokan harinya, Bobby masih pusing dengan apa lagi yang belum dia bawa. Dani pun datang ketika Bobby masih berpikir. Dani, kamu mengagetkan aku saja. Apa yang sedang kamu pikirkan, Bobby? Dani, apalagi ya yang harus aku bawa? Aku sudah bawa jaket. Aku sudah bawa botol air. Aku sudah bawa snack. Apalagi ya yang harus aku bawa? Dani, aku tahu. Aku mau bawa buku ini aja. Iya, kalau nanti aku bosan di sana, jadi aku bisa baca buku ini. Kamu bawa sebanyak ini? Kamu bahkan bawa koper. Kamu mau bawa apa lagi, Bobby? Bawa ini. Ampun, Bobby. Kita kan mau naik gunung. Bawa koper itu akan berat. Dan kamu nanti susah angkat-angkatnya. Aku biasanya hanya bawa 1 ransel saja. Sementara Dani berkata-kata, Bobby masih sibuk berpikir. Aku perlu bawa laptop juga. Takutnya nanti aku tidak ada hiburan lagi di sana. Aduh Bobby, ayo cepat. Ayo kita harus pergi sekarang, ayo. Nah,
mereka pun akhirnya berangkat dari rumah. Tetapi anak-anak tahu nggak, ketika sudah mau jalan, Bobby pun kesulitan membawa kopernya. Kopernya terlalu berat karena terlalu banyak isinya. Aduh, berat nih. Aduh, Dani, ayo bantu aku angkat. Bobby, kamu lama. Aku tinggal kamu ya. Aku pergi deh. Dan akhirnya Dani pun meninggalkan Bobby. Dani, jangan tinggalkan aku. Ya udah, aku ikut, aku tinggalkan koper ini. Dani, tunggu, Dani. Nah, anak-anak, mungkin setelah mendengar cerita ini, kita berpikir, loh, kok berkemah di gunung, kok Bobby harus membawa barang yang sebanyak itu? Tapi anak-anak, bukankah kita sering seperti Bobby? Mungkin kita pernah merasa khawatir, atau mungkin kita sering merasa khawatir. Kita mungkin sering berpikir, aduh jangan-jangan ini, aduh jangan-jangan itu, aduh jangan-jangan hal ini terjadi kepadaku. Nah, anak-anak, sebenarnya apa sih khawatir itu? Khawatir itu adalah sebuah perasaan di mana kita takut, di mana kita gelisah, di mana kita cemas akan sesuatu yang belum pasti terjadi, akan sesuatu yang belum terjadi. Nah, anak-anak, coba kita pikirkan saat ini hal apa sih yang selama ini membuat kita khawatir seperti Bobby. Nah, kalau Bobby kita bisa lihat tadi, Bobby khawatir jangan-jangan nanti di gunung dia tidak ada makanan, dia kelaparan. Dia takut, dia khawatir dia kehausan, dia khawatir dia kedinginan. Makanya dia bawa banyak barang. Kemudian dia khawatir kalau nanti dia tidak ada hiburan. Makanya dia katanya mau bawa buku, mau bawa laptop bahkan. Dan akhirnya hal itulah yang membuat dia kesulitan pada akhirnya. Nah, anak-anak, apa yang membuat kalian khawatir? Apakah mungkin kalian khawatir kalau sendirian di rumah? Kalau tidak ada orang tua di rumah? Kalian khawatir jangan-jangan terjadi sesuatu kepada saya? Jangan-jangan terjadi hal yang buruk? Atau mungkin sekarang kalian khawatir, aduh jangan-jangan saya gak bisa lagi untuk bermain sama teman-teman di luar. Karena sekarang lagi pandemi. Banyak penyakit bisa bertebaran di mana-mana. Atau mungkin bagi yang sudah bersekolah. Nah, kalian khawatir pada saat ujian, kalian khawatir kalian lupa akan apa yang sudah kalian pelajari, akan apa yang sudah kalian hafalkan mati-matian. Sehingga itu membuat kalian tidak bisa tidur. Semalaman kalian pikir-pikir, aduh jangan-jangan aku lupa. Akhirnya kalian tidak bisa tidur. Kalian takut, kalian khawatir kalau kalian tidak lulus. Nah, anak-anak, firman Tuhan kita pada pagi hari ini itu berbicara soal kekhawatiran. Pada saat itu Tuhan Yesus berbicara kepada banyak orang. Apa kata Tuhan Yesus? Kita sebagai orang percaya, janganlah kita khawatir. Nah, Tuhan Yesus ada memberikan beberapa contoh bagi kita di dalam firman Tuhan tadi. Mari kita perhatikan bersama-sama. Nah, anak-anak, yang pertama Tuhan mengambil contoh burung-burung di udara. Nah, kenapa burung-burung? Nah, Tuhan Yesus mau berkata kepada kita bahwa burung-burung itu yang bulunya indah, yang kicauannya bagus-bagus, merdu-merdu, mereka itu tidak perlu memusingkan hidupnya. Mereka tidak perlu untuk memusingkan apa yang mereka makan. Mereka tidak perlu pusing untuk menanam, mereka tidak perlu pusing untuk menuai, memetik apa yang mereka makan. Bahkan mereka
tidak perlu pusing untuk makanan hari besok mereka. Mereka tidak perlu menyimpan makanan mereka untuk besok hari. Tetapi mereka masih bisa bertahan hidup. Nah, mungkin ada dari kita yang bertanya begini, Lause, kalau mereka tidak memikirkan makanan mereka, terus bagaimana mereka bisa hidup? Bagaimana mereka bisa bertahan? Nah, jawabannya adalah karena Tuhan yang memelihara mereka. Karena Tuhan yang memberikan mereka makanan setiap hari. Karena Tuhan yang menjaga mereka. Tuhan pula memberikan mereka energi untuk terbang. Nah, kalau kita bandingkan dengan manusia, kita sering gini bukan? Kalau misalnya kita sudah mulai kehabisan uang, kita khawatir, aduh mau makan apa ya? Mau makan apa ya malam hari ini? Aduh, aku sudah tidak punya uang lagi. Atau ada uang, aduh cukup gak ya uangku? Nah, di sini Tuhan Yesus mau berkata, coba lihatlah burung-burung itu. Mereka mungkin tidak perlu berpikir, oh harus makan apa, harus makan apa. Tetapi mereka tetap bisa hidup. Mereka tetap dijaga oleh Tuhan. Nah, kalau Tuhan pun memelihara mereka, burung-burung, terlebih kita. Tuhan bilang kita jauh melebihi burung-burung. Jadi kita anak-anaknya yang dikasihinya pasti Tuhan beri makan. Pasti Tuhan pelihara. Nah, contoh kedua, Tuhan pakai contoh apa anak-anak? Bunga. Di sini siapa yang suka bunga? Coba angkat tangan. Siapa yang suka bunga angkat tangan? Ayo, Lause gak bisa lihat tangan kalian. Ayo angkat tangan. Nah, yang cewek-cewek angkat tangan. Atau yang cowok-cowok ada juga yang suka bunga. Ayo lo ngaku, siapa cowok-cowok yang suka bunga? Gak apa-apa, yang penting bunganya hitam atau biru. Canda bunga. Nah, kita mungkin terpesona melihat bunga itu. Kenapa bunga itu indah ya? Kenapa bunga itu cantik ya? Apalagi anak-anak, kalau kita melihat bunga-bunga yang sudah diatur di taman, itu pasti keren-keren, itu pasti bagus-bagus. Kalau Lause sukanya melihat bunga yang satu jenis bunga berkumpul gitu. Jadi misalnya ada bunga merah, merah semua. Bunga oren semua. Bunga biru semua. Ungu semua. Lause suka melihat yang seperti itu. Dan kadang Lause lupa untuk foto. Kenapa? Karena Lause merasa melihat secara langsung itu sudah lebih dari cukup. Nah, anak-anak, bunga-bunga yang seindah itu, coba kalian pikirkan. Apakah bunga-bunga itu sebelum dia dilihat orang, dia harus dandan dulu? Apakah sebelum dia dilihat orang, dia harus cari baju mana yang bagus? Atau harus make up dulu, harus pakai ini, harus pakai itu. Apakah seperti itu anak-anak? Tidak. Kenapa? Karena Tuhan itu yang mendandani mereka. Tuhan itu yang memberikan kepada mereka warna-warna yang indah. Ada warna jingga, ada warna magenta. Kalian tahu nggak warna-warna itu? Nah, jadi bukan cuma warna merah, warna biru, warna kuning, tetapi ada banyak lagi warna-warna yang Tuhan berikan kepada bunga-bunga itu sehingga mereka terlihat indah. Nah, bunga-bunga itu saja Tuhan berikan pakaian. Tuhan berikan keindahan. Apalagi kita anak-anak yang dikasihinya. Nah, Tuhan Yesus bilang begini. Coba lihat Raja Salomo. Kalian tahu nggak Raja Salomo? Ada yang nggak tahu? Pasti tahu ya. Raja Salomo terkenal dengan kekayaannya. Nah, kalau kita melihat raja yang kaya, tentu raja yang kaya itu pasti bajunya bagus-bagus. Tentu raja yang kaya jubahnya indah-indah, mewah-mewah, mahal-mahal. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Bahkan baju Salomo pun tidak
dapat mengalahkan indahnya bunga yang Tuhan pelihara sendiri. Nah, anak-anak, kalau sedemikian begitu Tuhan memelihara bunga, apalagi kita. Bahkan Tuhan bilang begini, rumput-rumput di ladang itu yang kadang kita suka injak seenaknya, yang kadang tinggi sedikit dipotong, yang kadang tinggi sedikit dicabut. Itu saja Tuhan dandani. Rumput yang berumur pendek itu saja Tuhan dandani. Apalagi setiap kita anak-anak yang dikasihi. Pasti Tuhan mendandani kita, memberikan kita pakaian, pasti Tuhan memelihara kita. Nah, anak-anak, tetapi bukan berarti Lause bilang begini ya. Oh, karena Tuhan yang menyediakan segala sesuatu, berarti Papa dan Mama tidak perlu bekerja. Papa dan Mama tidak perlu cari uang. Papa dan Mama tidak perlu berusaha. Karena kan Tuhan yang menyediakan apa yang kita butuhkan. Apakah seperti itu? Tentu tidak, anak-anak. Yang kita harus ingat adalah ketika kita menginginkan sesuatu yang baik, tentunya kita harus berusaha. Contohnya, Papa dan Mama berusaha biar kalian bisa sekolah dengan baik, di tempat yang baik, kalian bisa bahkan untuk nantinya kalian mau disekolahkan tinggi-tinggi. Nah, itu Papa dan Mama berusaha agar kalian dapat menjadi anak-anak yang cerdas dan taat kepada orang tua. Contoh lain, apakah bagi kalian yang sudah sekolah, apakah kalian jadinya tidak belajar ketika kalian tahu bahwa Tuhan akan memberikan kalian kepintaran? Apakah seperti itu? Tentu tidak. Kalau kita begitu jadinya kita tidak mau berusaha lagi. Dan tidak boleh seperti itu ya anak-anak. Nah, berarti kita harus berusaha kalau kita menginginkan sesuatu yang baik. Firman Tuhan pada saat ini mengatakan kepada kita, jangan khawatir. Jangan karena kita sering berpikir, aduh jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Jangan karena kita sering khawatir, akhirnya kita lupa kalau ada Tuhan. Kita lupa kalau Tuhan itu adalah Bapa yang mengasihi kita. Kita lupa kalau Tuhan itu mampu menyediakan apa yang kita perlukan. Kita lupa bahwa Dia adalah Allah yang memelihara kehidupan setiap kita. Jangan khawatir. Jangan karena kita terlalu berpikir kita jadi lupa segala-galanya tentang Tuhan. Tuhan Yesus bilang apa? Kepada kita yang khawatir itu seperti siapa? Seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kenapa begitu? Karena anak-anak, orang-orang yang mengenal Allah, dia akan tahu, dia akan yakin bahwa Bapa di surga tahu apa yang dia butuhkan. Bapa di surga itu yang akan memelihara kehidupannya. Nah, jika kalian adalah orang-orang yang mengenal Allah, jangan khawatir. Tetapi Tuhan Yesus bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan apa? Kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, kepada kalian. Ketika kalian datang kepada Tuhan, di dalam doa-doa kalian, di dalam puji-pujian kalian, langsung percaya Tuhan itu pasti akan mendengar apa yang kalian minta. Tuhan itu pasti akan memelihara kehidupan kalian. Oleh sebab itu anak-anak, janganlah kalian khawatir terhadap apa yang akan kalian makan. Janganlah kalian khawatir terhadap apa yang akan kalian pakai. Janganlah kalian khawatir terhadap masa depan kalian, cita-cita kalian. Janganlah kalian khawatir terhadap kesehatan kalian. Kenapa? Karena Tuhan itu yang menjaga kita semua.
Karena Tuhan yang memelihara kita semua yang dikasihinya. Mari anak-anak, pada saat ini kita akan menghafalkan ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita terletak di dalam Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sekali lagi ya, Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah anak-anak, mari pada saat ini kita berdoa. Kita mau mendoakan firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang memelihara setiap kehidupan anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Pada saat ini anak-anak-Mu mau berdoa, kiranya Tuhan Engkau yang mau menolong setiap kami. Mungkin kami terlalu pusing tentang satu hal. Kami terlalu khawatir bahkan terhadap banyak hal Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata kepada setiap kami, mengingatkan kami bahwa anak-anak-Mu ini Engkau kasihi. Oleh karena itu Engkau pasti akan memelihara kehidupan kami. Tolonglah kami yang kadang lemah ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Victory Kids, tibalah waktunya kita akan memberikan persembahan kita. Anak-anak Victory Kids bisa memberikan persembahan, minta tolong ke papa mama untuk mentransfer ke rekening gereja yang akan tertera di depan. Anak-anak Victory Kids boleh catat, atau anak-anak Victory Kids boleh memasukkan persembahannya ke dalam amplop dan menitipkannya ke gereja. Mari kita angkat pujian kita, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Mari kita masuk di dalam doa persembahan dan penutup. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan terus memberkati kami lewat papa mama kami. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami, biar persembahan kami boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di Victory Kids. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Biarlah firman Tuhan tidak saja untuk kami dengar, tapi kami boleh lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Victory Kids semua. Langsung Victory Kids Mau mengucapkan selamat ulang tahun Victory Kids yang ke-56. Kiranya Allah terus menyertai dan memberkati pelayanan Victory Kids kepada setiap anak-anak. Anak-anak boleh diberkati Dengan keberadaan Victory Kids dan boleh bertumbuh di dalam iman. serta pengenalan akan Tuhan yang benar.
Lagi Lause-lause mengucapkan Selamat ulang tahun Victory Kids yang ke-56. Solido Gloria. Gloria. Victory Kids, tadi kita sudah menyaksikan video kompilasi ucapan selamat ulang tahun dari Lause-Lause Victory Kids. Gimana? Sudah lihat wajah-wajah lause-lausenya? Sudah ya? Udah lepas kangennya ya? Iya, apalagi hari ini kita sungguh bersuka cita. Tidak saja lause-lause, pasti anak-anak Victory Kids di rumah juga suka cita dong ya. Lause, Victory Kids lause, ulang lause. tahun. Wow! Yeay, ada kue ulang tahun anak-anak Ada semua. kuenya dong, Yeay, Lause. ada lilinnya lagi. Wah, Ya. kalau soal lilin sama kue ulang tahun, Lause Kristen paling semangat nih Lause Revaldo. Oh, Wah. mantap Lause. Nah, sekarang anak-anak kita akan, apa ya namanya Lause kalau sekarang pandemi? Apa? Kipas lilin ya? Oh, kipas lilin. Bukan tiup lilin ya? Tapi sebelum kipas lilin kita nyanyi dulu dong ya. Oh, oke, kita nyanyi dulu. Ya, lagu Oke. Selamat Ulang Tahun versi rohani. Bisa ya? Yuk anak-anak di rumah bangkit berdiri sama-sama dengan Lause di sini ya. Kita nyanyikan. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepadamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpin langkahmu. Padamu Victory Kids, selamat ulang tahun. Yeay. Kita kipas lilinnya Lause ya, kita hitung ya. Oke, 3, 2, 1. Ya, Wah, lebih satu keras lagi. Lause. Lagi, aduh. Susah Saya ya coba, Lause ya. saya coba. Oke, giliran Lause Revaldo. Ya. Akhirnya bisa. Oke, Lause ya, karena Victory Kids berulang tahun, Ya. tentunya kita mau minta berkat ya daripada Tuhan. Bagaimana kalau Rasul Fadu memimpin kita dalam doa? Oke. Oke. Ayo anak-anak, mari sama-sama kita mau mendoakan Victory Kids kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kalau Engkau boleh menyertai kehidupan setiap kami. Terlebih Engkau boleh menyertai secara khusus Victory Kids selama 56 tahun. Tuhan, kiranya kami berdoa di dalam pelayanan Victory Kids ini dapat menjadi lebih maju lagi. Kami berdoa bagi setiap pengurus yang ada, kiranya Tuhan Engkau yang mau berkati. Juga bagi setiap lause-lause yang dengan tekun mengajar kami, kiranya Tuhan Engkau juga berkati dan Engkau juga berikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Juga bagi setiap kami Tuhan, anak-anak Victory Kids yang manis-manis, yang mau terus mendengarkan firman Tuhan dari Victory Kids ini. Kiranya Tuhan Engkau yang mau tolong kami agar kami dapat menjadi anak yang baik dan berbakti kepada orang tua dan beriman kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa menyerahkan Victory Kids kami ke depan. Mungkin kami tidak bisa bertemu secara langsung, tetapi kami percaya Engkaulah yang memelihara Victory Kids ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Victory Kids ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang mau berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua katakan amin.
saatnya yang pasti Lause Kristen yakin anak-anak Victory Kids semuanya udah nunggu-nunggu nih dari tadi. Apa coba? Ada satu pengumuman yang sudah ditunggu-tunggu dan dinanti-nantikan. Apa itu? Iya, pemenang lomba gerak dan lagu dari kelas kecil serta apa? Lomba nyanyi dari kelas menengah dan kelas besar. Tapi sebelumnya anak-anak Victory Kids mau lihat nggak siapa saja teman-teman kita yang sudah mengikuti lomba ini? Yuk kita simak video kompilasi para peserta lomba HUT Victory Kids. Yesus sertamu, kasih padamu, hijau membentang. Yesus sertamu. Suka kau ada, di duka pun kau ada. Terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku salam, 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 salam dalam samudra. Dayung, dayung. Terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku salam, 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 salam dalam samudra. Taki gunungnya tinggi, ku turun kemanjang dalam. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia biara. Jangan kamu mengharap. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan itu makan. Bunga di padangnya hiasi. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, bunga di padangnya hiasi. Bapa di surga memelihara, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Hanya Yesus, namanya Yesus. Ada satu saudaraku yang setia. Waktu aku susah, waktu ku sendirinya, tak pernah dia tinggalkan. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Ya, anak-anak Victory Kids sudah lihat ya teman-teman kita yang sudah ikut lomba. Nah, sekarang di sebelah Lause Kristen hadir juri kita. Siapa? Iya, Lause Revaldo. Wah, yuk Lause Revaldo cepetan umumkan pemenang lombanya. Pasti anak-anak di rumah udah gak sabaran lagi Gak tuh. sabar ya. Iya. Oke, sekarang Lause akan mengumumkan siapa yang memenangkan lomba yang pertama gerak dan lagu untuk kelas kecil. Kelas kecil, Nah. siapa kelas kecil? Siapa kelas kecil? Oke. Jadi pemenang untuk gerak dan lagu kelas kecil adalah jeng 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 Vladito. Selamat untuk Vladito. Hebat. Oke, next ya Lause, biar nggak lama ya. Ya, Nah, sekarang kelas lomba apa? menengah. Menengah.
Lomba nyanyi. Lomba nyanyi. Lagu apa ya? Jangan kamu khawatir ya kalau nggak salah ya. Oke, jadi untuk kelas menengah dimenangkan oleh jeng 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 jeng. Rin. Oh, Rin, Selamat untuk Rin. Sekarang kelas besar nih Loso yang udah nggak sabar lagi. Sudah tidak sabar ya, Ya, kelas besar lomba ya. nyanyi lagu Ada Satu Sobatku kalau nggak salah ya Loso ya. Oke. Jadi kelas besar dimenangkan oleh jeng 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 jeng. Siapa? Milka. Oke, selamat untuk Milka. Selamat untuk Milka. Hebat-hebat, ada 3 orang pemenang ya. 3 orang ya. pemenang. Oke, untuk hadiah pemenang lomba dan piala bisa diambil di hari Selasa sampai Sabtu pukul 9 pagi sampai jam 12 siang. Ya anak-anak boleh kasih tahu papa mamanya untuk mengambil hadiahnya di gereja. Ya, lalu Lauser Rovaldo, Iya. sebelum kita akhiri ibadah kita, ada satu lagi yang akan menambah sukacita kita, yaitu kita mau ucapkan selamat ulang tahun untuk teman-teman anak-anak Victory Kids yang berulang tahun di bulan Agustus. Oke, Lauser. Lauser Kristen umumkan ya. Kita mau ucapkan selamat ulang tahun untuk Philov Ivanka pada tanggal 8 Agustus. Selamat ulang tahun juga untuk Aaron Christian pada tanggal 11 Agustus. Lalu ada lagi untuk teman kita Joshua Nathanael Ghazali pada tanggal 13 Agustus. Lalu ada lagi untuk Tasya Fitriana yang berulang tahun pada tanggal 28 Agustus. Dan terakhir, anak Victory Kids kita untuk Yohanes Chandra yang berulang tahun 29 Agustus. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun buat anak-anak yang sudah disebutkan tadi oleh Lauser Christina. Oke, Lauser, kita akan ibadah kita hari ini ya, Lauser ya. Iya. Oke, seperti biasa pengumuman terakhir, anak-anak jangan lupa kirimkan video fotonya selama ibadah online ya. Oke, sampai jumpa lagi di ibadah online minggu depan. Ya. Bye-bye, Tuhan memberkati.